Halo Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun kalian berada. Saya Ana Maria Ponto dari kampus Syapin Stapin Majalengka. Tentu kita semua pernah melakukan suatu terobosan dalam kehidupan kita, entah untuk kepentingan kita pribadi atau untuk kepentingan bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai tentang terobosan iman. Apa sih yang dimaksud dengan terobosan iman itu? Ya, terobosan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang, sedangkan iman sendiri adalah suatu keyakinan yang dimiliki orang. Yang artinya bahwa terobosan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang menurut keyakinan apa yang dia miliki. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang memiliki iman yang sungguh luar biasa, seorang wanita yang meskipun mengalami sakit penyakit yang sungguh luar biasa, namun dia tidak menyerah dengan kondisi yang dia alami. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Firman Tuhan, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Dalam pembacaan kita tadi cukup jelas dikatakan bahwa di sana menceritakan tentang seorang wanita yang melakukan sebuah terobosan iman meskipun dia mengalami penyakit yang luar biasa, namun itu tidak membuat dia untuk menyerah, untuk menyatakan imannya kepada Tuhan sehingga dia mengalami mujizat. Kita dapat lihat di ayat yang ke-21, iman yang sungguh luar biasa, bukan? Sudahkah kita memiliki iman seperti wanita ini? Ketika kita diperhadapkan masalah, maka kita menyerahkannya kepada Tuhan atau malah kita kabur. Pada kesempatan kali ini menyadari keadaan dan datang dengan sungguh kepada Yesus. Kita dapat lihat di dalam ayat yang ke-20. Dalam ayat ini cukup jelas menceritakan bahwa perempuan yang mengalami penderitaan selama 12 tahun, dia menyadari keadaannya dan kelemahannya sangat memprihatinkan, bahkan sangat menderita, dan dia menyadari bahwa tidak ada yang dapat menyembuhkannya selain Tuhan Yesus. Demikian juga dengan pribadi kita. Ketika kita mengalami suatu masalah, ketika kita merasa sudah jauh daripada Tuhan, marilah kita merendahkan hati kita untuk menyadari keadaan kita yang sesungguhnya dan datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Bukan sekedar kita menyadarinya, tapi ada suatu tindakan yang kita lakukan di dalamnya. Yang kedua yaitu punya komitmen iman. Sama halnya di dalam ayat yang ke-21, karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kita harus punya komitmen iman, sama seperti perempuan yang pendarahan berkata, asal kujamah saja jubahnya maka aku akan sembuh. Sungguh iman yang luar biasa. Demikian kita, milikilah komitmen dan ketetapan iman terhadap Tuhan. Jangan ragu, jangan bimbang, tapi percayalah penuh kepada Tuhan. Asalkan kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, berharap kepadanya, kita pasti mengalami seperti apa yang kita imani atau percayai. Yang dapat saya bagikan bagaimana caranya mengalami terobosan iman dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Menurut pribadi saya sendiri, saya mempunyai cerita tersendiri bagaimana pengalaman saya dalam terobosan iman. Jadi belum beberapa hari, pada 1 minggu yang lalu saya jatuh sakit, asam lambung saya kumat, dan saya dibawa ke dokter sampai 2 kali oleh staf di kampus ini. Dan ketika saya dibawa periksa, tim medis mengatakan bahwa lambung saya sudah mulai mengalami kerusakan. Saya tidak boleh telat makan, dan bahkan harus per 2 jam sekali saya harus makan dan harus punya cemilan tersendiri agar perut saya tidak kekosongan. Nah, awal-awalnya sekitar 1 minggu saya menuruti apa yang dikatakan tim medis. Namun saya pribadi merasa capek, merasa jenuh karena kemana-mana harus membawa bekal, meskipun itu cuma sebatas cemilan, tapi itu rasanya mengganggu aktivitas saya ketika saya mengikuti sesi kuliah, aktivitas sehari-hari di kampus. Itu sangat mengganggu saya, hingga akhirnya saya mulai melakukan yang namanya terobosan iman. Saya melakukannya dengan cara dari mulai hari Kamis saya mulai menyangkal diri, saya menyatakan iman saya kepada Tuhan selama 3 hari 3 malam saya berpuasa.
tidak makan dan tidak minum. Dan puji Tuhan saya bisa melakukannya, itu bukan karena kekuatan atau kehebatan yang saya miliki, namun itu semua karena pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Begitupun dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun kalian berada, ketika kalian mengalami suatu masalah, ketika kalian menghadapi apapun itu, jangan pernah ragu untuk menyatakan imanmu kepada Tuhan. Ketika engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Karena satu pribadi yang sanggup bisa menjawab semua apapun yang kamu butuhkannya, itu Tuhan Yesus. Itu saja yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.